Halo, pernah nggak sih lihat diagram rangkaian listrik terus langsung pusing? Kayak ngelihat peta kabel yang, aduh rumit banget gitu ya. Tenang, hari ini kita bakal pecahin teka-teki itu bareng-bareng. Cuma dalam beberapa menit, kamu bakal bisa ngubah sesuatu yang tadinya kelihatan kacau, jadi jauh lebih logis dan gampang dipahami. Yuk kita mulai! Coba deh lihat ini. Kelihatannya rumit banget kan? Jalurnya banyak, komponennya di mana-mana, bikin bingung mau mulai dari mana. Nah, inilah tantangan utama yang sering banget kita hadapi kalau ketemu sama rangkaian campuran. Terus gimana? Apa kita nyerah aja? Gitu ngeliat yang rumit kayak gini? Ya enggak dong. Ternyata ada loh sebuah cara yang sederhana dan logis buat ngerti apa yang sebenarnya terjadi di sini. Sini, saya tunjukin gimana caranya. Oke, ini dia peta jalan kita. Kita mulai dari masalahnya dulu, terus kita bedah ke bagian-bagian dasarnya. Habis itu, kita bakal lihat solusi 3 langkah yang simple, dan terakhir kita bakal lihat gimana semua ini nyambung ke listrik di rumah kita. Oke, pertama-tama, ayo kita bahas masalah rangkaian yang kompleks. Nah, rahasianya tuh di sini. Buat naklukin yang kompleks, kita harus mulai dari yang paling dasar. Dan ternyata, setiap rangkaian listrik itu, serumit apapun, cuma dibangun dari 2 blok dasar ini, seri dan paralel. Nah, ini dia nih kedua blok pembangun itu. Yang di kiri itu rangkaian seri. Bayangin aja kayak jalanan satu arah. Arusnya cuma bisa lewat satu jalur itu aja. Kalau yang di kanan itu rangkaian paralel. Ini lebih mirip jalan raya yang punya banyak cabang, jadi arusnya bisa pecah ke beberapa jalur. Jadi, beda utamanya itu di alirannya. Kalau seri, arusnya ya nggak punya pilihan lain, harus ngelewatin semua komponen satu persatu. Tapi kalau paralel, arusnya bisa milih mau lewat cabang mana. Nah, perbedaan mendasar inilah yang bikin cara ngitung total hambatannya jadi beda banget. Oke, kita udah kenalan sama seri dan paralel. Sekarang gimana kalau dua-duanya kita gabungin? Nah, ini dia poin utamanya. Rangkaian campuran itu ya cuma gabungan dari seri dan paralel, bukan sesuatu yang baru atau misterius. Kita ambil aja beberapa komponen seri, terus kita sambungin sama beberapa komponen paralel, jadi deh. Coba deh, perhatiin contoh ini. Di sini ada 2 komponen yang dipasang paralel kan? Tapi gabungan keduanya ini malah nyambung secara seri sama si lampu. Nah, kombinasi kayak gini nih yang bikin kita bisa ngerancang alat-alat elektronik yang lebih canggih dan berguna. Oke, sekarang masuk ke bagian yang paling penting. Kita udah tahu dasarnya. Sekarang saatnya kita punya alat buat mencahin masalahnya. Ada solusi 3 langkah super simple buat ngurai rangkaian apapun. Cuma 3 langkah aja. Pertama, sederhanain dulu rangkaiannya. Kedua, hitung total hambatannya. Dan ketiga, baru deh kita cari arus dan tegangannya. Gampang kan? Yuk kita bedah satu-satu. Oke, kita balik lagi ke diagram yang tadi kelihatannya rumit banget itu ya. Langkah pertama kita sederhanain dulu. Cari bagian yang paralel, hitung gabungannya, terus ganti jadi satu komponen aja. Nah, tiba-tiba yang tadinya berantakan langsung kelihatan lebih rapi. Nah, setelah semua bagian paralelnya kita gabungin, lihat apa yang tersisa. Cuma rangkaian seri yang jauh lebih simpel. Sekarang buat ngitung total hambatannya, atau R, gampang banget. Tinggal kita jumlahin aja semua hambatannya. Sip, kita udah dapat hambatan totalnya. Tapi, tunggu dulu. Sebelum kita masuk ke langkah ketiga, kita butuh satu alat bantu yang super penting. Namanya hukum Ohm. Nah, ini dia, hukum Ohm. Anggap aja ini kayak mantra saktinya dunia listrik. Intinya, hukum ini ngehubungin 3 hal. Tegangan atau V, arus atau I, sama hambatan atau R. Rumusnya simple banget. V sama dengan I dikali R. Oke, sekarang kita sampai di langkah ketiga. Rangkaiannya udah sederhana, hukum Ohm juga udah di tangan. Jadi buat nyari arus dan tegangannya, gampang banget. Cukup pakai rumus tadi dan semua langsung ketemu. Dari yang tadinya rumit, sekarang jadi jelas banget kan? Oke, mungkin ini semua kedengarannya agak abstrak ya. Sekarang, ayo kita bawa semua ini ke dunia nyata. Ke tempat yang paling dekat sama kita. Rumah kita sendiri. Coba deh lihat instalasi listrik di rumah. Tiap stop kontak, tiap lampu, sadar atau enggak, itu semua sebenarnya adalah rangkaian campuran juga loh. Yap, instalasi listrik di rumah kita itu pakai kombinasi seri dan paralel buat ngalirin listrik ke semua alat dengan aman. Misalnya, MCB atau sekring itu dipasang seri buat ngelindungin seluruh rumah. Tapi, stop kontak dan lampu di kamar kamu itu dipasang paralel. Makanya, kamu bisa nyalain TV tanpa harus ikut nyalain microwave di dapur, kan? Praktis banget. Nah, ini ngebawa kita ke sebuah ide yang lebih besar. Cara kita memecah masalah rumit jadi bagian-bagian yang lebih kecil dan sederhana itu nggak cuma berlaku buat listrik loh, bisa buat apa aja. Jadi pertanyaannya sekarang, kira-kira sistem rumit apa lagi di hidup kamu yang bisa diurai pakai cara ini? Coba deh pikirin. Makasih ya udah nyimak.